Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan sosial budaya masa ekonomi liberal. Sebelumnya, perkenalkan, saya Daviat Fawas. Saya Nisila Kafarida. Saya nama Indah Aslaimi. Saya Rika Sri Wijayanti. Selamat menonton. menonton. Latar belakang adanya sistem ekonomi liberal yaitu yang pertama, adanya desakan penghapusan sistem tanah paksa. Sistem tanah paksa yang diberlakukan sejak tahun 1830 oleh Van der Bos memang memberi dampak yang besar bagi Belanda yang akhirnya mengalami kekosongan kas negara pada masa itu. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, banyak yang menentang adanya penerapan sistem tanah paksa tersebut yang dianggap tidak manusiawi, terutama dari parlemen Belanda, dari kaum liberal dan humanis. Keduanya mendesak kepada pemerintah Belanda untuk mengurangi peranan pemerintah dalam perekonomian wilayah jajahan. Desakan tersebut sebagai jawaban atas penindasan terhadap orang-orang Jawa dan Sunda. Yang kedua, yaitu adanya desakan pengusaha swasta pada saat itu. Pada saat itu, Belanda terhitung sebagai negara investor ketiga terbesar di dunia. Arus investasi dari pengusaha swasta Belanda memaksa pemerintah memberikan kebijakan kebebasan investasi di Hindia Belanda, di mana perkebunan menjadi devisa utama Belanda. Pengusaha swasta menginginkan keleluasaan dalam menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Desakan inilah yang membuat Belanda mengeluarkan aturan-aturan tentang kebijakan liberal. Dan yang ketiga yaitu adanya revolusi 1848 di Perancis yang bergema juga di Belanda. Partai liberalisme menang sehingga ide-ide liberalisme makin berkumandang. Kemudian ajaran liberalisme di bidang ekonomi menghendaki dilaksanakannya usaha-usaha bebas dan pembebasan kegiatan ekonomi dari campur tangan negara atau pemerintah. Dengan begitu, liberalisme menghendaki dihapuskannya kultur stel-sel atau tanah paksa. Di antara mereka yang termasuk golongan liberal adalah para penguasa. Di samping golongan liberal, terdapat juga golongan humanis yang juga menghendaki dihapuskannya sistem tanah paksa. Mereka melihat betapa menyedihkannya rakyat Indonesia akibat diterapkannya tanah paksa pada masa itu. Berkat dari adanya perjuangan kaum liberal dan kaum humanis itu, tanah paksa sedikit demi sedikit terhapuskan. Sehingga pada tahun 1870 dapat dianggap sebagai batas akhir dari tanah paksa. Pada tahun itu dikeluarkan undang-undang yang penting yaitu Undang-Undang Agraria yang mengatur cara-cara pengusaha swasta memperoleh tanah dan juga Undang-Undang Gula yang mengatur pemindahan perusahaan-perusahaan gula ke tangan swasta. Dengan berakhirnya kultur stel-sel atau tanah paksa, maka dilaksanakanlah di Indonesia politik kolonial liberal. Sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda berlangsung pada tahun 1870 hingga 1900. Sistem ini ditandai dengan dihapuskannya sistem tanah paksa dan diberlakukannya politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka ini memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta, baik dari Belanda maupun dari negara lain untuk menanamkan modal di Hindia Belanda. Ada 4 ketentuan utama dalam sistem ekonomi liberal masa Hindia Belanda, yaitu Indice Compatible Wet atau UU Perbendaharaan Negara yang disusun tahun 1867. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban seluruh anggaran pendapatan negara atau APBN Hindia Belanda yang disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Yang kedua, ada Agraris Wet atau Undang-Undang Agraria yang disusun tahun 1870. Undang-undang ini merupakan tonggak awal penerapan sistem ekonomi liberal di
Hindia Belanda yang memberikan kebebasan kepada pengusaha swasta untuk memiliki dan menyewa tanah di Hindia Belanda. Undang-undang agraria ini memberikan peluang yang besar bagi para investor swasta untuk menanamkan modal di Hindia Belanda. Hal ini mendorong perkembangan perkebunan besar di Hindia Belanda, terutama di Jawa. Perkebunan tersebut menghasilkan berbagai komoditas ekspor seperti kopi, teh, tembakau, dan juga gula. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Hanya orang-orang Indonesia lah yang dapat memiliki tanah, tetapi orang-orang asing diperkenankan menyewanya dari pemerintah sampai selama 75 tahun atau dari para pemilik berbumi untuk masa paling lama antara 5 dan 20 tahun. Selanjutnya ada Suikerwet atau Undang-Undang Gula yang disusun tahun 1870. Undang-undang ini memberikan hak kepada pengusaha swasta untuk mengolah gula di Hindia Belanda dan menetapkan bahwa pemerintahan Belanda tidak diperbolehkan memonopoli gula, melainkan diperbolehkan swasta untuk ikut menjalankan usaha gula di Hindia Belanda. Yang terakhir ada Undang-Undang Kereta Api tahun 1875. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta untuk membangun jalur kereta api di Hindia Belanda. Keadaan ekonomi rakyat pada masa liberal berbeda dengan industri-industri perkebunan besar di Jawa yang berkembang dengan pesat pada masa liberalisme dan sangat menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha swasta Belanda dan pemerintah kolonial. Maka sebaliknya, pada masa yang sama, tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia terutama di Jawa semakin mundur. Jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga semakin memperbesar tekanan terhadap sumber-sumber bahan pangan. Tanah yang terbaik kualitasnya sudah digunakan sehingga tanaman-tanaman padi hanya ditanam pada lahan yang tandus saja. Pembebasan petani secara mengangsur-angsur di penanaman komoditi ekspor yang sifatnya paksaan hanya menimbulkan sedikit perbaikan karena pajak tanah dan bentuk-bentuk pembayaran lainnya masih tetap harus diserahkan kepada pemerintah. Tetapi sumber penghasilan untuk membayar pajak tersebut telah dihapuskan. Penderitaan itu sangat dirasakan terutama di daerah penanaman kopi karena lahan yang digunakan untuk menanam kopi tidak dapat digunakan untuk penanaman yang lainnya. Krisis perdagangan tahun 1885 juga mempersempit penghasilan penduduk Jawa, baik berupa upah yang berlaku bagi pekerjaan perkebunan maupun yang berupa sewa tanah. Menurutnya, tingkat kesejahteraan rakyat Jawa dapat dilihat pula dari menurunnya angka-angka impor barang-barang konsumsi, seperti tekstil pada akhir abad ke-19. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia, khususnya di daerah Jawa, yaitu yang pertama, kemakmuran rakyat ditentukan oleh perbandingan antara jumlah penduduk dan faktor-faktor produksi lainnya, seperti tanah dan modal. Rakyat Jawa bermodal sangat sedikit, sedangkan jumlah penduduk sangat besar. Yang kedua, tingkat kemajuan rakyat belum begitu tinggi, sehingga hanya dijadikan umpan bagi kaum kapitalis. Yang ketiga, penghasilan rakyat yang diperkecil dengan sistem verskot atau uang muka. Yang keempat, sistem tanam paksa dihapus, namun diberlakukan sistem statik saldo. Yang kelima, krisis tahun 1885 mengakibatkan terjadinya penciutan dalam kegiatan pengusaha perkebunan gula yang berarti menurunnya upah kerja sewa tanah bagi penduduk. Selanjutnya kita beralih ke dampak positif dan negatif masa ekonomi liberal. Pada masa ekonomi liberal, awalnya rakyat Indonesia merasakan dampak positif dari penghapusan sistem paksaan dan pemberian kebebasan akan kepemilikan tanah, yaitu 1. Penduduk pribumi di Jawa mulai menyewakan tanah-tanah mereka kepada pihak swasta atau Belanda untuk dijadikan perkebunan dan memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja sebagai buruh perkebunan.
kedua, perkembangan pesat perkebunan-perkebunan, teh, kopi, tembakau, dan teman-temannya di perdagangan berlangsung antara 1870 dan sampai dengan 1885. Yang ketiga, pada masa ini masyarakat mampu meraup keuntungan yang besar dari penjualan barang-barang di pasar dunia. Yang selanjutnya ada dampak negatif dari masa ekonomi liberal. Yang pertama, pada tahun 1885, perkembangan tanaman perdagangan mulai berjalan sejahtera karena jatuhnya harga-harga gula dan kopi di pasaran dunia. Dalam tahun ini, pemasaran tembakau juga turun sehingga masyarakat pribumi mengalami kerugian. Yang kedua, adanya krisis perdagangan tahun 1885 mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia Belanda. Yang ketiga, perkebunan besar tidak lagi dimiliki oleh perseorangan, tetapi diorganisasikan sebagai perseorangan terbatas. Bank perkebunan juga tetap memberikan pinjaman bagi perkebunan, namun setelah adanya krisis, mereka pun mengadakan pengawasan atas operasi perkebunan besar. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.